Shalom Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menyimak tema kita hari ini adalah membangun kasih dalam keluarga. Saya berikan subtema mengampuni. Saya ambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengajak kita untuk menyimak bersama-sama ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita berkata bahwa kita sudah lahir baru. Kita mengenal Allah. Berdasarkan nats yang disampaikan oleh Yohanes ini, maka kita bisa melihat bahwa tanda seseorang telah lahir baru, seseorang mengenal Allah, adalah mengasihi. Kalau kamu berkata, "Aku anak Tuhan Yesus, aku sudah lahir baru, aku mengenal Allah," maka tandanya adalah mengasihi. Berdasarkan nats yang kita baca ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kemudian di antara kita ada yang bertanya, mengasihi seperti apa itu? Mengasihi seperti apa itu? Kita akan melihat mengasihi seperti apa itu yang digambarkan oleh Yohanes di sini. Yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-9 dan 10. Di situ kemudian Yohanes menjelaskan lebih mendetail tentang gambaran kasih yang dimaksudkannya. Kita lihat bersama-sama pada ayat 9 dan ayat 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dijelaskan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes menggambarkan itu loh. Kasih yang harus kita nyatakan kepada sesama, itu adalah kasih yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Banyak kita berkata, di mana Allah? Allah tidak kelihatan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Allah 2000 tahun yang lalu menjawab pertanyaan ini dengan cara Allah turun menjelma menjadi manusia dan menyatakan tentang Allah, tentang kasihnya kepada manusia, sehingga Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Yohanes menjelaskan, ini loh kasih Allah itu yang seharusnya juga kasih yang sama
itu kamu nyatakan kepada sesamamu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang telah mengasihi kita, kemudian kita yang telah dikasihi itu harus mengasihi sesama kita seperti Allah telah mengasihi kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kasih yang bagaimana itu yang seharusnya kita nyatakan kepada sesama kita. Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih Allah yang besar itu dinyatakan kepada kita dengan cara menebus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ayat 11 kemudian mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita dengan cara mengutus anaknya untuk kemudian mengampuni dosa-dosa kita, maka haruslah kita juga mengasihi sesama kita. Nah, dari nats-nats ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengidentifikasi bahwa Yohanes sedang menyamakan kasih itu dengan tindakan mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata, aku mengasihi kamu, itu berarti kasih yang sebetulnya itu adalah aku mengampuni kamu. Kalau saudara berkata, aku mengasihi kamu, itu berarti aku mengampuni dosa-dosamu. Nah, saudara, Allah telah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Dengan lain kata, Allah telah mengampuni dosa kita, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Jadi kasih yang dimaksudkan Yohanes di sini adalah kasih yang mengampuni. Bukan kasih dunia. Kasih dunia itu hanya ramah kepada orang yang baik kepada kita. Hanya memberi salam kepada orang yang baik kepada kita. Itu kasih-kasih dunia, saudara. Kasih-kasih yang tidak ada unsur mengampuninya. Kalau kasih ilahi itu adalah kasih kita mengampuni kesalahan dosa-dosa sesama kita. Nah, satu hari Tuhan Yesus menceritakan bagaimana konsep pengampunan itu. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dikisahkan ada seorang raja sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, dan ada hambanya yang hutang 10.000 talenta. Hambanya ini kemudian memohon-mohon kepada raja, ampuni aku, bebaskanlah aku tidak bisa bayar hutang. Raja ini kasihan. Dia tahu orang ini tidak bisa bayar hutang, 10.000 talenta tadi. Akhirnya raja berkata, okelah, aku ampuni kamu. Senanglah hamba ini, kemudian diampuni 10.000 talenta tadi. Kemudian dia keluar dari istana, dia ketemu dengan temannya yang hutangnya 100 dinar, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh hamba yang baru saja dihapuskan 10.000 talenta? Temannya yang 100 dinar ini dia cekek, saudara. Dicekik dia, bayar hutangmu. Kemudian temannya yang 100 dinar ini dimasukkan ke dalam penjara. Dia paksa supaya membayar 100 dinar tadi. Kemudian teman-temannya itu mendengar, waduh, temannya dia ini baru dihapuskan 10.000 talenta. Dia sama temannya sendiri tidak mau menghapuskan utang temannya yang 100 dinar. Maka teman-temannya lapor kepada raja. Begitu raja dengar, raja marah, saudara. Dipanggillah hamba yang jahat ini. Hai kamu, hamba yang jahat. Ya. Berkatalah dia,
seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi? Dengan lain kata, mengampuni kawanmu seperti aku telah mengampunimu. Maka marahlah Tuan itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo supaya ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita hitung ya, 10.000 talenta, andai upah satu hari itu adalah 1 dinar, maka 10.000 talenta itu nilainya adalah 6 triliun, saudara. Kalau upah satu hari 1 dinar, itu 100.000. Maka nilainya adalah 6 triliun. Sedangkan 100 dinar itu nilainya hanya 10 juta. Jadi digambarkan saudara, kita semua ini hutang sama Tuhan masing-masing ya 6 triliun. Kemudian Tuhan itu menghapuskan dosa kita. 6 triliun kamu tidak usah bayar. Udah bebas kamu. Kita keluar dari tempat ini, kita kenal dengan teman kita, utang 10 juta, kita cekik dia, kita masukkan penjara, padahal saudara kita baru dibebaskan 6 triliun. Itulah gambaran perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Dan akhirnya marahlah raja itu dan berkata kepada hamba yang jahat itu, kamu harus bayar 6 triliun itu. Karena temanmu yang 10 juta itu kamu tidak mau bebaskan, kamu harus bayar yang 6 triliun itu. Bayangkan saudara. Saudara berbicara tentang perumpamaan ini menggambarkan keadaan kita. Saudara, utang kita dibandingkan dengan utang saudara kita kepada kita, itu tidak sebanding. 6 triliun dengan 10 juta itu tidak ada bandingannya, saudara. Kalau saudara sulit untuk mengampuni saudaramu, ingat perumpamaan ini. Utangmu itu bagaikan 6 triliun itu tidak sebanding dengan utang saudaramu yang hanya ngatain kamu. Yang hanya menfitnah kamu. Itu hanya 10 juta. Saudara, tidak sebanding dengan 6 triliun tadi. Saudara, dari kisah ini, kita bisa belajar yang pertama, mengampuni itu sebetulnya apa sih? Mengampuni itu ketika kita berkata, aku mengasihi kamu. Itu berarti aku mengampuni kamu. Itu berbicara tentang melepaskan hak. 10 juta itu hak kamu. Temanmu sudah menjatuhkan kamu, merugikan kamu, sesamamu sudah membuat kamu itu sangat menderita, ya saudara. Dan hak kamu untuk kamu bisa membalasnya. Hak kamu untuk kamu bisa memukulnya. Hak kamu untuk kamu bisa membuat dia rugi. Tapi karena kamu mengasihi sesamamu, kamu melepaskan hak kamu. Nah, itu saudara berbicara tentang mengampuni. Hak kamu itu kamu lepas. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yang kedua, saudara, mengampuni itu berbicara tentang berkorban.
Kamu itu berkorban. Allah telah berkorban, menyerahkan anaknya. Satu-satunya, saudara. Tuhan Yesus Kristus ini korban. Kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mengampuni itu, ketika kamu berkata, aku mengasihi kamu, itu berarti aku itu berkorban loh bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkorban itu apa sih Pak Robi? Dengan lebih spesifiknya, saya katakan berkorban itu adalah kamu merelakan yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan? Itu kamu kasih. Nah, itu namanya berkorban. Minggu lalu saya sudah sampaikan, apabila di depan kamu ada orang lapar, ya, kamu punya roti keju dan roti coklat. Di depan kamu orang lapar. Kamu sangat suka roti keju. Dan saya yakin, kamu pasti akan memberikan roti coklat itu kepada orang lapar itu. Aku kan nggak butuh roti coklat. Aku kan nggak butuh roti coklat. Aku nggak mau. Ya udah roti coklat aja yang ku kasih. Tapi kalau berdasarkan kitab Yesaya 58 ayat 10, saudara. Yang kamu serahkan itu bukan roti coklat. Yang kamu harus kasih kepada orang lapar itu roti keju yang kamu inginkan. Nah, itu namanya berkorban, saudara. Kalau kamu kasih roti coklat, itu bukan berkorban. Itu kamu tidak butuh sisa. Daripada memenuhi meja makanmu, tidak ada tempat. Kamu kasih roti coklat itu buat orang lapar. Itu bukan berkorban. Berkorban adalah kamu merelakan yang kamu inginkan. Roti keju tadi kamu inginkan. Memang tidak enak, saudara. Sakit. Tuhan, aku pengennya kan keju. Masa keju itu yang ku kasih? Saudara, tidak enak. Merelakan yang kamu inginkan itu tidak enak. Tapi Tuhan berjanji apa? Kalau kamu lakukan itu, kamu juga memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Artinya apa, saudara? Yang kamu inginkan tadi Tuhan akan ganti itu. Kejunya bisa berlipat-lipat ribuan jutaan kali lipat. Karena kamu rela berkorban untuk yang kamu inginkan. Bukan yang kamu tidak butuh, saudara. Nah, berkorban itu sekali lagi ketika kamu mengasihi, saudara. Kamu itu sedang kasih sesuatu yang kamu inginkan itu untuk orang yang kamu kasihi. Kamu nggak sadar, Bapak Ibu Saudara, kamu sudah sering lakukan itu. Buat siapa itu? Buat anakmu. Betul nggak? Kamu kan pengen keju. Sama coklat. Kamu tahu anakmu itu sukanya keju. Berkorbanlah demi anak yang keju kamu kasih. Tinggal coklat satu. Kamu lapar. Ya kan? Terus kamu berhadapan dengan tetanggamu yang lebih lapar lagi daripadamu. Karena kamu tahu nanti sore sudah ada kiriman. Makanya kamu harus tahan selama sehari supaya kamu bisa. Sementara tetanggamu itu tidak ada kiriman, tidak jelas kirimannya, saudara. Tinggal coklat kamu kasih dia. Itu yang kamu inginkan. Saudara, itulah namanya kasih. Itulah namanya berkorban. Merelakan sesuatu yang kamu inginkan untuk orang yang kamu kasihi, saudara. Dan janji Tuhan sekali lagi, kamu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dengan lain kata, apa yang kamu inginkan itu, Tuhan sanggup ganti ribuan, jutaan kali lipat dari apa yang sudah kamu korbankan.
Mungkin memang bukan seketika itu. Mungkin bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan. Mungkin bisa beberapa tahun depan. Karena kamu harus nabur dulu. Kamu harus menabur, biji itu harus ditabur, saudara. Baru dia akan tumbuh. Setelah tumbuh muncul buah. Konsep prinsip rohani juga begitu. Nah, sekarang kita lihat Roma 13 ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegendapan hukum Taurat. Saudara, berbicara mengampuni itu berarti saudara tidak berbuat jahat. Kamu tidak berbuat jahat kepada orang yang mencaci maki kamu. Kamu tidak berbuat jahat kepada orang yang telah melukai kamu. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, Petrus menyaksikan sendiri dan terus memberikan kesaksian. Ketika Yesus dicaci maki, Yesus, kata Petrus, tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam, tetapi Yesus menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Kemudian Petrus melanjutkan pada ayat pasal 3 ayat yang ke-9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, mengampuni itu adalah orang yang memberkati. Orang yang memberkati bukan hanya kepada orang yang ramah kepada dia, tetapi juga orang yang tidak ramah kepada dia, saudara. Jadi dari nats ini, saudara, kita bisa belajar. Ketika Yohanes berkata, kamu harus mengasihi sesamamu, itu berarti apa, saudara? Yang pertama, melepaskan hak kamu. Hak kamu apa? Itu kamu lepas. Tidak enak Pak Robi, betul saudara. Melepas hak itu memang tidak enak. Tapi saya percaya sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan sanggup ganti itu. Berlipat-lipat nantinya. Mungkin tidak seketika, mungkin tidak sekarang ya saudara. Melepas hak itu tidak enak. Kedua, merelakan keinginanmu bagi sesama. Itu memang tidak enak saudara. Tapi Tuhan berjanji itu nanti pasti akan diganti. Tidak berbuat jahat kepada sesamamu. Saudara, itulah yang telah dilakukan Abraham juga kepada Lot. Ketika lahan mereka sempit, sementara kambing domba mereka sangat banyak, dan para gembala Abraham dan Lot saling berkelahi, berantem, dan menariknya, Abraham ini mengasihi Lot. Dan apa yang Abraham lakukan? Abraham melepaskan hak istimewanya bagi Lot. Abraham itu kan paman, orang yang lebih tua, memiliki hak untuk menentukan ladang yang dia pilih paling subur untuk dirinya. Tapi dia kasih hak istimewa itu kepada Lot. Lot, kamu mau pilih mana? Lembah di Kanaan atau lembah di Jordan? Lot, keponakan yang muda ini saudara. Lihat Jordan ini lebih subur. Banyak airnya. Luar biasa. Hak istimewa itu dikasih buat Lot. Lot pilih lembah Jordan. Abraham, oke, aku pilih yang sebelah sana. Kanaan. Abraham merelakan keinginannya. Siapa mau saudara dapat tanah subur, tanah berkelimpahan air. Abraham merelakan keinginannya bagi Lot, keponakannya.
Abraham tidak berbuat jahat kepada Lot, saudara. Saudara, itulah sebetulnya yang sesungguhnya Allah telah lakukan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus menggambarkan bagaimana Allah melepaskan hak, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah di dalam Yesus Kristus melepaskan hak keistimewaannya bagi kita, sebaliknya merendahkan dirinya untuk kita menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Allah merelakan keinginannya. Kalau saudara baca berkali-kali, selalu firman Tuhan berkata, ini anak tunggal. Anak satu-satunya, saudara. Yang diinginkannya, saudara. Sesuatu yang bukan tidak butuh. Sesuatu yang ingin Allah itu merelakannya bagi kita. Allah tidak berbuat jahat kepada kita, walaupun seringkali kita ini jahat kepada Dia. Allah tidak berbuat jahat kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian, setelah Allah meneladankannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, dengan lain kata, aku telah mengampuni kamu. Demikian pula haruslah kamu saling mengampuni. Mungkin di antara kita ada yang berkata, oh Pak Robi kan tidak tahu apa yang saya alami. Pak Robi kan tidak tahu apa yang saya alami. Bagaimana sikap orang tua, bagaimana sikap paman saya, membuat saya ini sangat menderita. Saudara, memang saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Luka-luka hati, kepedihan yang saudara alami. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau kita belajar Alkitab, Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa mengampuni. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Saudara, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan menolong kita dan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang telah membuat kita sangat-sangat menderita. Salah satu pendeta yang memiliki pengalaman yang sangat-sangat tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara, itu adalah Joyce Meyer. Dia telah dilecehkan secara seksual ketika dia masih anak-anak remaja, saudara. Namun perjalanannya dia, ketika dia mengalami kepahitan, dia bertemu dengan Tuhan. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini dia menjadi seorang pendeta. Dan dia aktif memberikan kekuatan kepada orang-orang yang terluka di dalam hati. Saudara, dia katakan apa sih yang membuat dia mampu untuk melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya sehingga dia bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai dia. Dia katakan kekuatan Roh Kudus, kekuatan surgawi yang telah memampukan dia. Saudara, hal yang sama
Firman Tuhan berjanji memberikan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau saudara kita, rekan kita, Joyce Meyer ini bisa mengalami kuasa Roh Kudus, saya kira kita semua juga pasti mampu menerima kuasa itu untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Allah lebih dahulu telah mengampuni kita. Sekali lagi, hutang kita itu bagaikan 6 triliun, saudara, yang sudah dihapuskan. Hutang saudara kita itu cuma 10 juta, saudara. Dan kalau kita tidak bisa mengampuni 10 juta, raja di atas skala raja itu kasih kita 10 juta untuk menggantikan utang saudara kita. Dan kalau Tuhan itu sudah kasih 10 juta kepada kita, tidak usah kita itu nuntut lagi kepada sesama kita yang hutangnya 10 juta. Tahu maksud saya, saudara? 10 juta yang dikasih itu bagaikan kekuatan kuasa Roh Kudus tadi yang dianugerahkan kepada kita untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Nah, mungkin ada kasus lain lagi. Pak Robi tetap tidak tahu apa yang saya alami. Ya memang betul, saudara, saya tidak tahu. Mungkin pengalaman kita itu beda-beda, ya. Mungkin di antara ada yang berkata, tapi Pak Robi ini terus-menerus berlangsung setiap saat. Setiap ketemu itu bagaikan durian, ketemu duren gitu ya. Duren itu kan apa itu berduri gitu. Setiap ketemu itu selalu terluka begitu ya. Setiap ketemu itu selalu terluka dan karena pekerjaan, karena situasi apa, kita selalu harus ketemu. Itu bagaimana? Dan dia selalu melukai hati saya dengan ucapannya, dengan kata-katanya, dengan sikapnya, dengan apapun ya. Selalu melukai, bagaikan kita ini ketemu duren terus. Duren kalau makan dalamnya tidak apa-apa, saudara ya. Ini cuma luarnya, jadi kena durinya terus. Sampai kapan ini Pak Robi? Saya harus mengampuni. Memang tidak gampang ya, saudara ya. Kita setiap ketemu selalu dilukai. Ketemu dilukai, padahal kita itu tidak pernah melukai dia. Kita selalu menahan diri. Sampai kapan? Saudara Petrus pernah bertanya itu kepada Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 21-22. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku durian itu tadi? Bukan dalamnya Tuhan, luarnya tadi. Sampai berapa lama aku harus terluka terus jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nanti untuk nats ini saya akan bahas minggu depan. Seri yang kedua, saudara. Temanya merawat kasih. Tadi kita kan sudah membangun kasih. Setelah dibangun, sekarang kita harus rawat, saudara. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami betul-betul bisa mengasihi sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan.
Sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati sakramen ini. Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami. Tuhan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.